Yo, welcome back my brother and my sister. Kembali lagi bersama Gax di sini di Madawo Channel. Kali ini saya telah menonton ini ya, yang soal obrolan renyah KDM. Ya, obrolan renyah KDM dan Dirut KAI hasilkan konsep kereta cepat dan murah Jakarta, Bandung, dan Banjar. Jadi, saya nggak akan membahas videonya secara menyeluruh. Cuman ini tuh saya ingin menyampaikan ya, karena isi dari videonya Kang Deddy itu tentang rencana pembangunan kereta ya, rel baru dan sistem terintegrasi lainnya dari KAI. Karena rencana KDM tahun depan itu untuk infrastruktur jalan udah beres ya, mayoritas sudah beres seharusnya. Ya, tapi Pak, ini di Bandung, Pak, ini ya. Aduh, kemana ini wali kota. Bangunan jalannya masih kurang maksimal ya, menurut saya ya, kurang maksimal. Ini itu seperti gayung bersambut gitu, Bung ya. Karena di Bandung ya, kita nggak akan bahas yang jauh-jauh karena saya tinggalnya di Bandung, jadi saya sering melihatnya keadaan kota Bandung. Nah, di Bandung sendiri, saya rasa si transportasi umumnya kurang, Pak. Kurang banget. Sekarang angkot ngetem. Terus nggak berhenti di tempatnya. Mereka berhenti sembarangan. Ada halte-halte kayak gitu nggak dipakai, Pak. Malah kan halte-halte sekarang kelihatannya ya, kalau kelihatannya dikurangin gitu kelihatannya. Soalnya itu ada yang di Jalan Suci kalau nggak salah ya Kak. Di Jalan Suci itu di depan Oto 2000 itu waktu itu ada halte, sekarang nggak ada. Di stopan Ciputra dekat itu ya sungai sebelum SMP SMA Yas itu nggak ada, dipindahkan jadi halte-halte kecil, nggak ada ya, cuman tanda doang pemberhentian bus tanpa ada infrastruktur yang memadai ya. Kalau waktu dulu kan kita halte itu ada tempat duduk, ada tempat berteduh atau segala macam. Mungkin itu kan ada ya seliweran orang itu yang bilang atau berpendapat bahwa biasanya kan halte-halte itu malah digunakan sama pengemis, sama gelandangan atau tempat berbuat negatif saat malam hari gitu ya. Tapi itu kan harusnya bisa dicegah dengan pengontrolan warga sekitar gitu ya kan. Kan ada uh, kayak linmas dan segala macam mungkin ya. Nah, seruput dulu kopi biar rileks. Oke, lanjut lagi. Jadi Kang Deddy itu ingin mengalihkan atau membuat pola baru ya aktivitas masyarakat. Jadi kalau nanti kita itu kalau mau kerja, mau sekolah itu jangan terlalu mengandalkan kendaraan pribadi. Pertama ya, kalau yang kalian yang katanya bilang bahwa bensin dari Pertamina itu jelek gitu kan ya, tapi kalian masih pakai kendaraan pribadi, ya tetap belinya di situ karena nggak ada lagi kan yang jual. Jadinya ya udah pindah aja ke kereta atau pakai bis, pakai Damri gitu ya. Nah, Kang Deddy sekarang dan untuk tahun-tahun ke depan akan mengembangkan atau kata orang Sunda nama memarnah lah gitu ya, biar ketertarikan orang untuk menggunakan kereta api itu naik. Nah, akibatnya apa? Penggunaan kendaraan pribadi bisa berkurang. Jadi impact-nya kemacetan bisa berkurang juga gitu ya harapannya. Nah, kenapa semua orang itu kan pasti kenapa sih nyalahinnya ke kendaraan pribadi gitu ya? Apa salahnya sih pakai rok ember, pakai vario ember, pakai beat ember kayak gitu kan? Apa sih itunya ya? Sebenarnya masih gini aja ya dilihat.
pada pertengahan tahun 2025, total kendaraan bermotor di Kota Bandung diperkirakan mencapai 2,39 juta hingga 2,5 juta unit, dengan mayoritas adalah sepeda motor. Jumlah ini mendekati populasi penduduk kota tersebut, menjadikannya salah satu penyebab utama kemacetan yang terjadi. Nih ya, nih. Dan ini dikutip dari mana ini teh? Nah, ini dari Tribun Jabar ID ya. Beritanya dirilis 16 Juni 2025. Nah, total kendaraan bermotor sekitar 2,39 juta hingga 2,5 juta unit. Sepeda motor 1,81 juta unit pada April 2025. Mobil penumpang 478.986 unit pada April 2025. Mobil bermuatan 90.012 unit pada April 2025. Jumlah pengguna kereta di Bandung pada 2025 bervariasi tergantung jenis keretanya. Pada hari libur angkutan lebaran 2025, KAI Center Wilayah 2 Bandung mencatatkan rekor ini cuman KAI komuter ya, Wilayah 2 Bandung mencapai rekor harian 83.724 pengguna. Untuk kereta cepat WUS, total ada 55,1 juta pengguna hingga Oktober 2025. Sementara itu, pada semester pertama 2025, KCI Area 2 melayani 9,2 juta pengguna. Ini menurut itunya ya, situs dari KCIC-nya, Kereta Cepat Indonesia China. Oke, dari data-data ini, dari yang pengguna komuter lain, dari ke pengguna kereta cepat, WUS, dan kereta jarak jauh, dan turis mancanegara ini nggak usah dihitung lah ya, soalnya turis datangnya kan cuma di hari-hari atau tanggal-tanggal libur gitu ya, nggak setiap hari kan. Nah, jadi kita bisa bandingin. Rekor harian aja cuma 83.724 pengguna. Nah, tapi pengguna sepeda motor 2,39 juta hingga 2,5 juta unit motor. Ya, bayangin. Gimana kalau misalkan setengahnya jadi dikonversikan atau beralih ke kereta, mungkin ya nggak akan terlalu macet. Nah, ini juga sebenarnya sih ada yang lain ya, kayak sarana penunjangnya mungkin karena kita mau ke stasiun juga kan biasanya harus pakai kendaraan-kendaraan dulu yang dari depan rumah kita yang paling dekat gitu ya. Nah, sebelumnya ada wacana penggantian kalau nggak salah ya, angkot-angkot jadi angkot listrik, dan nanti si juragan-juragannya bakalan dipindahkan gitu ke pemilikannya jadi punya si driver, supirnya. Tapi kalau menurut saya mah ya nanti kan kalau di kepemilikannya dipindahin ke supir yang punya unit itu, tetap aja nanti terjadi di belakangnya, nanti terjadi ya biasalah ya, kita tahu sendiri ya, nanti ada maklar tertentunya pasti ada bermunculan. Saya menyambut positif untuk berkesinambungannya pembangunan di Jawa Barat, dan visinya Kang Deddy itu kelihatan bagus banget buat Kota Bandung, apalagi kalau Kota Bandung ya, menurut pakar-pakar ya di soal tata kota dan segala macam, memang jalan-jalan Kota Bandung itu tidak sesuai dengan jumlah kendaraan yang ada di Kota Bandung sendiri. Apalagi Kota Bandung ini menarik minat orang-orang untuk berkunjung kan. Jadi udah masyarakatnya banyak dan mayoritas pakai kendaraan pribadi,
Ditambah lagi ada turis-turis dan pengunjung-pengunjung dari daerah lain atau yang cuman singgah di Bandung masuk ke jalan kota yang sempit. Jadinya bakalan terjadi kemacetan. Mau di gimana pun juga, mau dihabisin, mau diluasin, mau dihabisin, apa, digusur-gusurin, nggak akan mengurangi atau merubah kemacetan kalau nggak kitanya sendiri yang berubah. Jadi ini mah solusi dari saya. Kalau kalian masih suka ya memotoran, dan saya juga suka ya. Sebagai orang Bandung pasti dekat sekali dengan budaya memotoran. Kenapa? Karena di sini tuh enak buat memotoran gitu ya. Tempat-tempatnya tuh kalau kata orang sekarang mah estetik cenah gitu. Buat memotoran, fotoan dan segala macam dari pagi, view malamnya itu Bandung the best. Nah, jadi kalau menurut saya mah nanti aja misalkan motornya, mobilnya dipakai pas nanti lagi libur. Jadi kalau mau pergi sekolah, mau nganterin anak sekolah atau kayak gimana, pakai kendaraan umum. Nah ya, nah dan saya juga enggak menyalahkan semuanya kepada masyarakat, tapi saya juga ada harapan lebih ke pemerintah kota nih terutama. Kalau pemerintah provinsi udah kelihatan nih, ada rencananya bagus. Nah, pemerintah kota untuk ada satu layanan yang baik, kedua harga yang baik, yang ketiga keamanan yang baik. Kalau bisa di kereta atau di bis juga nanti disediakanlah sarana-sarana keamanan yang baik, keamanan dari orang-orang yang tidak baik dan keamanan untuk sarananya juga, atau apa, uh, sarana pengangkutnya. Nah, kalau sarana angkutannya baik, harganya baik, fasilitasnya bagus, keamanannya bagus, nggak akan mungkin ada orang yang nggak mau. Dan kita juga harus bikin budaya baru, budaya kekaretaan. Kalau waktu dulu saya suka kekaretaan sih, kalau waktu SMA ya, saya suka naik kereta gitu, iseng aja kemana-mana naik kereta gitu. Nah, apalagi sekarang ada aplikasi di KAI-nya, dari KAI-nya ada aplikasi yang bagus juga buat pesan tiket, buat bayarnya lebih gampang gitu ya, bisa lewat e-wallet dan segala macam. Itu memudahkan juga bagi kita yang tersentuh lah sama modernisasi lah ya. Tapi kalau saya pengalaman ya, kalau orang tua saya gitu mau mesen juga agak kesusahan soalnya belum ngerti. Tapi kalau dibiasakan mah nanti juga biasa. Nah, apalagi kalau di negara maju di luar sana kayak Jepang, Rusia gitu kan ya, Eropa gitu. Mereka itu kan budaya naik angkutan umumnya tinggi. Wah, keren kan jadinya. Nah, kita juga bisa keren kayak gitu dengan cara pakai angkutan umum. Jadi nggak ada lagi tuh yang bilang, nggak punya motor, nggak punya mobil, miskin, ketinggalan zaman, kayak gimana. Nggak apa-apa. Mereka bilang kayak gitu nggak apa-apa. Yang penting kita berkontribusi untuk mengurangi kemacetan dan memajukan kota Bandung, itulah. Apalagi ini proyeknya satu Jabar. Nah, dimulai dari Bandung nih. Bandung biasanya pusat pergerakan masif awalnya itu dari Bandung, Asia Afrika gitu kan ya, dari Bandung gitu kan. Tapi ya gitu. Jadi ayo warga Bandung kita berubah, yang tadinya kita mengandalkan kendaraan pribadi balik ke kendaraan umum. Nah, kayak masa-masa waktu dulu gitu kan ya, karena katanya kita mau berubah, katanya Pemprov jelek gitu, katanya Pemkot jelek ya. Ada kesempatan, kita sekarang ada kesempatan untuk ikut andil kepada perubahan. Nah, perubahannya apa? Bukan dengan cara kita nyalon atau dengan cara apa, tapi kita bikin budaya baru yang lebih baik daripada budaya lama. Tinggalkanlah budaya lama yang nggak benar mah, yang bakalan menghambat kemajuan Indonesia. Kita harus buat satu budaya baru. Ingat, budaya
budaya itu adalah perilaku yang baik yang dilakukan bersama-sama, oke? Nah, segitu aja dulu dari saya dan terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan ketemu nanti di video-video selanjutnya. Terima kasih.